Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran IPA untuk klasifikasi materi dan perubahannya yang belum selesai kita bahas minggu kemarin. Kita akan melanjutkannya dan setelah pembahasan ini kalian siapkan buku pena, kemudian buku cetak, buku-buku yang lain dan sumber-sumber yang lain yang bisa dipergunakan. Kalian buka Google Classroom dan mengerjakan tugas yang ada di sana, ya. Nah, untuk pembahasannya akan saya bagikan besok hari Kamis supaya kalian bisa tahu apakah jawaban kalian benar atau salah dan jawaban yang benar yang mana, sehingga kalian kedepannya bisa lebih mengerti. Selamat pagi, selamat memperhatikan dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Selamat pagi. Pada pagi ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Beberapa hal yang perlu kita ketahui. Tujuan dan pembelajaran pagi ini adalah siswa dapat menjelaskan metode yang mendasari pewarisan sifat. Siswa dapat menjelaskan hukum pewarisan sifat dan siswa dapat menjelaskan persilangan pemimpin. Nah, apa yang menjadi dasar pewarisan sifat itu terdapat pada gen, ya. Seringkali kita mengenai genetik begitu, itu yang menentukan sifat-sifatnya, yang mengawalnya pada apa yang disebut dengan DNA. Jadi gen adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Itulah yang disebut dengan gen. Jadi gen itu merupakan sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu, misalnya berkulit putih, berambut hitam, bermata putih misalnya, atau berbadan kepal. Kalau pada tanaman berwarna merah, berwarna putih dalam bentuk lebar, itu adalah ciri-ciri yang diturunkan dari induk pada keturunannya. Kemudian kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Atau kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel tertentu yang mengandung gen. Jadi gen itu terdapat di dalam kromosom. Pasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog, ya. Kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog, ya. Nah, ini yang disebut dengan kromosom ini, bentuknya seperti ini, ya. Ini bentuk dan ukurannya sama, disebut dengan kromosom. Tipe kromosom ada kromosom utuh atau autosom. Apakah itu kromosom utuh? Nah, kromosom utuh adalah kromosom yang menentukan ciri-ciri utuh, ya, seperti yang disebutkan tadi, berbentuk mancung, berkulit kuning langsat, kemudian tinggi atau pendek, gendut, kurus, itu termasuk ciri-cirinya. Kromosom kelamin atau genosom, kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, pada manusia, pria atau wanita. Jadi kromosom yang menentukan kelamin pria dan wanita itu berbeda. Nah, contoh di sini ada lalat buah atau Drosophila rancida memiliki 4 pasang kromosom, terdiri atas 3 pasang autosom dan 1 pasang genosom. Jadi kromosom utuhnya ada 3 pasang.
pasang, sementara kromosom untuk menentukan jenis kelamin ada satu pasang. Ya. Nah, macam kromosom pada sel kelamin manusia, ada dua macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Ya, ada kedua kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita kromosomnya adalah X dan X. Ya, X dan X saja seperti ini, maka dia akan menjadi wanita. Sedangkan kalau X berkumpul dengan Y semacam ini akan menjadi pria. Jadi X dan X menjadi wanita, X dan Y menjadi pria. Nah, jumlah kromosom pada sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N berpasangan, ya. Sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom. Ya, ini terdiri atas 23 pasang. Satu pasang itu terdiri atas 23 pasang, tapi jumlah kromosomnya ada 46. Sedangkan sel kelaminnya, sel sperma atau ovum, ada 23 kromosom. Bedanya apa? 23 pasang kalau pada sel tubuh, pada sel kelamin 23 kromosom. Jadi tidak ada pasangannya. Jumlah totalnya 23, sedangkan jumlah total pada kromosom tubuh itu 46 karena 23 pasang. Itu bedanya, ya. Nah, perlu kalian mengetahui lebih banyak lagi tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat supaya kalian bisa memahami apa yang kita jelaskan pada pagi hari ini. Nah, ada cukup banyak istilah-istilah dalam pewarisan sifat, ya. Yang pertama, parental, artinya induk atau orang tua. Parental disingkat P, artinya induk atau orang tua. Yang kedua, filial, artinya keturunan. Ya, keturunan pertama F1 itu sama dengan anak. Keturunan kedua atau F2 itu disebut cucu. Kalian biasanya F1 itu formula 128. Tentu kita tidak membahas tentang balasan, tapi kita membahas tentang keturunan, ya. Jadi F1 artinya filial yang pertama, keturunan yang pertama itu adalah anak, dan keturunan ketiga atau F2 itu cucu. Kalau cucu kemudian anak itu disebut F3 dan berikutnya, ya. Nah, yang ketiga, genotip adalah sifat yang menurun, ya, yang berasal dari gen yang diturunkan kepada anaknya. Genotip adalah sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimpulkan dengan pasangan huruf A besar A besar, A besar A kecil, A besar A besar. Nah, ini yang hanya dua huruf ini berarti satu sifat tiga. Kalau 4 huruf seperti ini ada dua sifat tiga. A besar A besar, B besar B besar, A besar A kecil, B besar B kecil, dan berikutnya ada begitu banyak variasi tentang genotip ini. Yang keempat, genotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Ya, genotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contoh, buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa ayam, batang tinggi, bunga lebar, bunga sempit, dan lain-lain itu contoh dari fenotip, sifat yang tampak dari luar, ya.
Contoh genotip AA, gametnya, ya, gametnya terdiri dari gen A dan A besar dan gen A kecil. Ini yang disebut dengan gamet. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh genotip A besar A kecil, ya, genotipnya A besar A kecil, gametnya ini dipisahkan dari A besar dan A kecil, gitu ya. Kemudian yang keenam, sifat dominan. Yang namanya dominan itu menang, ya. Maka sifat dominan itu sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar, atau A besar A besar, K besar K besar, dan seterusnya. Pokoknya disimbolkan dengan huruf yang besar, itu berarti dia termasuk gen yang dominan. Sifat resesif adalah sifat yang tidak selalu nampak, baru muncul apabila berada bersama-sama gen resesif yang lain. Disimbolkan dengan huruf kecil, contoh A kecil A kecil, B kecil B kecil, C kecil C kecil. Ini menunjukkan bahwa gen ini resesif. Nah, kalau jejer seperti ini baru kemudian sifat itu akan muncul. Tapi kalau tertutupi dengan yang lain, A besar A kecil, begitu, maka itu tidak akan tampak sifatnya. Yang kedelapan, sifat intermediate adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri-ciri perpaduan atau gabungan antara sifat kedua bentuknya, ya. Jadi misalnya bunga putih disilangkan dengan bunga merah, maka campuran antara putih dan merah itu menghasilkan sifat baru merah muda, seperti itu. Itu adalah sifat intermediate, ya. Homozigot itu sama, sama. Maka kalau A besar itu homozigot, A kecil homozigot, B besar homozigot, B kecil, yang penting sama, ya. Besar kecilnya juga sama, hurufnya sama, maka disebut homozigot. Kalau heterozigot itu beda, ya. Homozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Contoh A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Ini yang disebut dengan gen heterozigot, ya. Kemudian yang ke-11, alel, yaitu anggota dari sepasang gen. Misalnya R sama dengan gen untuk bunga warna merah dan R kecil gen untuk warna bunga putih. R besar dan R kecil satu sama lain merupakan alel, ya. Nah, hukum penurunan sifat dari Mendel, ya. Jadi Mendel itu seorang biarawan yang menemukan tentang hukum kesilangan ini. Nah, Mendel melakukan eksperimen dengan menyilangkan tanaman sapri atau ertis, bahasa Latinnya Pisum sativum. Nah, mengapa Mendel menggunakan kacang ertis sebagai bahan percobaannya? Karena mempunyai pasangan sifat yang menyolok dan berlawanan, ya. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri dan disilangkan, cepat menghasilkan keturunan, tanamannya berumur pendek, ya, tanaman setahun, memiliki bunga sempurna, ya. Dan yang lebih menarik lagi bahwa Pisum sativum atau sapri ini memiliki 7 sifat beda. Ini yang membuat Mendel mempergunakan ertis ini sebagai bahan untuk percobaannya. Hukum Mendel 1, hukum pemisahan secara bebas atau disebut juga segregasi. Bagaimana bunyi hukum Mendel 1 ini? Berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan dalam dua sel atau dua gamet secara bebas, ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Nah, kemudian hukum Mendel 2, hukum berpasangan secara bebas, ya. Hukum 1
bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen yang lain yang berasal dari pasangan yang lain. Ya, jadi bebas untuk berpisah, sekarang bebas untuk berpasangan. Yang dengan persilangan monohibrid dominan adalah persilangan dua individu sejenis dengan satu sifat beda. Jadi misalnya yang dimaksud dengan satu sifat beda itu hitam dengan putih, tinggi dengan pendek, lebar dengan kecil, gitu misalnya. Itu yang disebut dengan satu sifat beda. Contoh persilangan antara kacang Rhesus berbunga merah dominan, ya, kalau dominan disimbolkan dengan huruf besar M besar, dengan kacang Rhesus berwarna putih resesif disimbolkan dengan huruf kecil M kecil. Nah, dapat dibuat bahkan sebagai berikut dari persilangannya ini, ya. Jadi ini fenotipnya merah putih, ini genotipnya M besar, M kecil. Kemudian gametnya merupakan salah satu dari gen yang ada di sini, ya. M besar, gametnya M besar, kemudian M kecil, gametnya M kecil. Nah, F1-nya anaknya akan mempunyai genotip, ya, M besar, M kecil. Tetapi karena M besar ini dominan, merek dominan, maka anak yang dihasilkan akan berwarna merah. Ya, ini yang disebut dengan persilangan monohibrid dominan. Ya, salah satu memiliki sifat dominan, sedangkan yang lain resesif dominan yang menutupi, resesif itu tertutupi oleh sifat dominan. Ya. Nah, dari persilangan F1 tadi, ya, F1-nya tadi mempunyai gen M besar, M kecil. Jika F1 ini kemudian disilangkan, maka M besar, M kecil akan disilangkan dengan M besar, M kecil. Kemudian gametnya akan terpisah, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar dan M kecil. Nah, F2-nya, ya, F2-nya akan muncul seperti ini pada persilangan itu, ya. Dan di sini, nah, kita pisahkan di sini tadi M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, ini kemudian yang disebut dengan persilangan Punnett itu, ya, persilangan Punnett. Maka kemudian yang M besar ini tarik ke bawah, M besar di sini tarik ke samping, akan menghasilkan M besar, M kecil. M besar dominan berwarna merah. Kemudian yang ini M kecil tarik ke bawah, duduk di sini, M besar dari sini tarik ke samping di sini, sehingga jadilah M besar, M kecil. Mengapa jadi M besar, M kecil? Nah, huruf besar ini harus selalu berada di depan. Nggak bisa kemudian ditulis M kecil, M besar. Nggak bisa ditulis seperti itu. Untuk penulisannya M besar, M kecil. Demikian pun ini, ya, posisinya berbeda. M-nya di sini, M besarnya, M kecilnya di sini. Ketika terjadi kemudian disilangan di sini, M besar, M kecil, sama M besarnya tetap ditulis di depan. Ya. Nah, M besar, setiap ada M besar maka fenotipnya berwarna merah. Sehingga kemudian di sini ada 3 yang warna merah dan 1 kenapa bisa muncul putih, karena resesif ini geser dengan fenotipnya yang resesif juga, sehingga kemudian muncul sifat aslinya berwarna putih. Perbandingan fenotip pada F2-nya M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. M besar, M besar hanya 1, M besar, M kecil 1, 2, M kecil, M kecil 1. Sehingga perbandingan
genotipnya adalah 1:2:1. Tetapi perbandingan fenotipnya berbeda, ya. Perbandingan fenotip sifat yang tampak, yang merah 1, 2, dan 3. Jadi merahnya 3, putihnya 1. Perbandingan genotipnya 1:2:1. Perbandingan fenotipnya 3:1. Ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami pada persilangan monohibrid dominan. Ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya untuk belajar hari ini. Dan setelah ini kalian bisa mencoba mengerjakan latihan di Google Classroom-nya dan mengerjakan latihan soalnya. Tentu masih banyak yang belum bisa saya jelaskan secara detail. Jika kalian sudah punya modul, kalian punya buku cetak, kalian punya buku pena, kalian bisa mencari. Jika masih belum menemukan jawaban pada apa yang saya jelaskan, kalian bisa mencari pada buku-buku yang kalian punya. Kalau masih belum ada, cari referensi yang lain di Google ataupun di yang lain-lain. Ya. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat mengerjakan. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.